Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Tentu semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Masih seputar pencapresan seorang Anies. Karena ya Anies ini termasuk pembicaraan ya di ruang-ruang publik, ya termasuk di warung kopi. Akankah Anies itu terjegal? Nah, ini kita analisa. Ya bahkan ada yang berkomentar, jangan-jangan Anies ini nanti terjegal itu karena karma Ahok atau cawe-cawenya Pak Jokowi. Pada kesempatan ini Cak Ompong dengan tegas mengatakan bahwa terjegalnya Anies itu bukan karena karma seorang Ahok. Bukan, tidak ada hubungannya. Dan bukan juga cawe-cawenya Pak Jokowi. Bukan. Saya rasa Pak Jokowi sedikit pun tidak ada di benak dia untuk menjaga seorang Anies. Lalu, kenapa Anies bisa terjaga? Kita coba analisa. Pertama, Anies tidak paham akan tugas yang diberikan oleh Surya Paloh kepada seorang Anies Baswedan. Apa itu tugasnya adalah mencari cawapres dan menguntungkan semua pihak. Nah, kalau menurut Compong, Anies itu tidak punya kemampuan ya melobi ya decision maker dari semua partai koalisi perubahan. Kita bisa lihat Partai Demokrat decision makernya bukan seorang AHY, tapi SBY. Ya, Nasdem oke, Bang Surya Paloh. Nah, PKS itu Ketua Majelis Suro, ya, Bapak Salim. Nah, itulah decision maker-nya. Nah, seorang Anies tidak punya kemampuan untuk mempertemukan tiga orang ini dalam satu diskusi. Itu menurut Sompong. Nah, yang kedua, Anies itu tidak mampu merayu untuk ketiga orang ini mendeklarasikan dirinya ya secara sah bahwa dia adalah calon presiden sekaligus melaunching koalisi perubahan. Jadi Anies sendiri tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan bagaimana membuat ya cawapresnya ini itu menguntungkan semua pihak. Nah, kalau di satu sisi ini kalau menurut Compong ini mungkin salah satu jebakan ya. Ya kan? Bagaimana seorang Anies mampu menentukan cawapresnya padahal dia sendiri terkesan seperti boneka. Ya, kita ambil contoh. Ketika Anies memilih AHY, itu akan menjadi dilema bagi Nasdem yang mendeklarasikan seorang Anies. Ya, Nasdem dapat apa? Bisa-bisa suaranya Nasdem masuk ke Demokrat. Ya, kalau tidak mengambil cawapres AHY, ya bagi Demokrat apa manfaatnya di Partai Koalisi Perubahan? Jadi memang ini adalah semacam jebakan. Kalau menurut Compong ini jebakan. Betul Anies itu dicapreskan, tapi pada saat yang bersamaan Anies itu justru digagalkan. Ya inilah politik ya. Ya, kalau menurut Compong yang namanya Surya Paloh itu sudah paham sekali ya suasana kebatinan seorang Anies. Nah, ketika itu dideklarasikan, wah Anies itu seperti bunga sekali. Tidak tahu bahwa di balik itu dia disuruh mencari cawapres. Dan cawapres ini akan sulit ketemu. Nah, terakhir berita, ya Demokrat sudah mengancam kalau cawapres ini tidak diumumkan di bulan Juni ini, itu akan hengkang. AHY akan hengkang, dia akan lebih memiliki kepastian untuk bergabung ya koalisinya Ganjar atau koalisinya Prabowo. Paling tidak ya
untuk kursi menteri di tahun 2024. Nah, itu sudah dapat lah. Daripada cawapres tidak ada di tangan, tidak ada kepastian. Memang agak sulit sekali. Apalagi kalau kita melihat tren elektabilitas Anies terus menurun. Jadi kalau itu diumumkan cawapres, di mana saat itu elektabilitasnya juga menurun, ya tentu ketiga partai yang ada di koalisi perubahan juga akan berpikir ulang. Ya, itu baru kita masuk ke elektabilitasnya. Bagaimana dengan pendanaan, operasional, kampanye, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat ya PKS maupun Demokrat itu sudah 10 tahun sebagai koalisi ya atau oposisi pemerintah. Ya tentu logistik ini tidak seperti ya partai-partai yang ada di koalisi pemerintah ya, tajir-tajir. Jadi memang sangat sulit sekali, sangat sulit sekali, sangat sulit sekali. Belum lagi kita bertanya kepada ya koalisi perubahan, apanya yang berubah? Kalau itu ingin merubah dari ya arah pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, itu luar biasa. Itu kita bisa asumsikan bahwa itu adalah bukan membangun tapi merusak. Nah, saya meminjam kata-kata Bapak Sandiaga Uno yang mengatakan bahwa beliau itu bukan menggunakan konsep perubahan, justru percepatan. Nah, disinilah marketing strategi seorang Anies itu salah. Ya, dia menyinyiri prestasi orang yang gemilang. Kalau menurut Compong salah. Strategi itu salah. Harusnya Anies itu memuji keberhasilan seorang Jokowi, ya, memuji cara kerja Pak Jokowi. Tapi Anies menawarkan akan berbuat jauh lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Begitu. Nah, kalau dinyinyirin, ya orang bertanya, emangnya lu prestasinya apa, Nis? Oke, jadi ya kesimpulannya, terjegalnya Anies itu bukan disebabkan karma seorang Ahok dan bukan juga ya cawe-cawe Pak Jokowi. Tapi terjegalnya Anies adalah ketidaksepakatan partai-partai yang ada di koalisi perubahan. Oke, sampai jumpa lagi.